Halo semua, aku Ahmadiyah. Nah, di sini aku akan ngejelasin sedikit dan sedikit praktek juga tentang salah satu hal di algoritma dan MLM, yaitu regresi. Nah, regresi itu sebenarnya adalah suatu algoritma atau teknik yang membuat kita bisa memprediksi suatu outcome dari dua uh, variabel yang bersaling berhubungan. Nah, jadi misal kita ingin memprediksi apakah variabel X itu berpengaruh ke variabel Y. Nah, kita bisa pakai metode regresi di sini. Nah, jadi metode regresi ini itu adalah salah satu teknik di supervised learning atau kita kita yang mengatur data, kita yang mengatur data dan cara belajarnya di LLM ini. Nah, gitu, intinya simpelnya gitu. Oke, jadi ini langsung saja saya akan mempraktekkan dasarnya ini sebenarnya regresi ini gimana. Nah, oke. Ini aku udah dapet contoh soalnya. Nah, ini kita akan ngerjain dari gimana step by step untuk pengerjaan rumusnya. Lalu aku akan coba kasih kayak gimana kalau udah cepet. Ini yang soal pertama aku bakal step by step. Soal kedua aku bakal di speed up aja. Oke, jadi ini soal pertama, yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Jadi seorang dosen ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar mahasiswa berpengaruh terhadap nilai yang diperolehkan. Nah, untuk ngecek ini sebenarnya hipotesis dia itu benar atau enggak, dia perlu data dong, benar aja perlu data. Nah, jadi dia udah ngumpulin 20 data. Dosen ini udah ngumpulin 20 data. Nah, ini bervariasi ya dari jam belajarnya. Misalkan ini ada jam belajarnya itu 2 jam, nilai ujian itu 55, dan juga ada jam belajar 10 jam itu nilainya 82. Ini urut semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan tidak urut, tidak urut. Nah, oke. Jadi dosen ini ingin prediksi menggunakan metode regresi ini, berapa sih nilai yang mahasiswa dapat misalkan dia belajar untuk ujian itu selama 18 jam. Oke, jadi kita bakal langsung kerjain aja. Ya, abang langsung aja buat ngerjain soal ini ya. Jadi pertama itu kita kalikan teks dengan teksnya. Itu dari M7 dikali dengan M7 dapat ya jelas lebih, terus tuh Y kali Y itu sama dengan N7 kali N7 lanjut ke X kali Y, berarti itu N7 dikali N7. Ini lebih drag, lebih drag aja, kita dapat hasil semua. Oke, nah ini jangan lupa buat jumlahnya, jumlah total ya, karena kita perlu itu buat nilai sigmanya. Oke, rumus jumlah total itu simple, tinggal sum, kita drag aja semua nilai-nilainya. Oke, lalu kita drag aja buat copy ke panel yang lain. Oke, kita bakal lanjut buat nyari A-nya. Oke, jadi rumus A-nya itu adalah sama dengan, kita tutup kurung supaya tidak aneh-aneh jadian kita itu. Nah, pertama itu kita perlu nilai Y, sigma Y. Nah, sigma Y itu berarti adalah total dari jumlah semua nilai Y. Berarti kita per N27 itu kita kali dengan nilai X yang sudah di nilai X kali X. Berarti itu adalah O27. Kita tutup kurung, kita kurungin dengan nilai X yang sudah dikalikan. Itu berarti kita taruh lagi, salah. Yang X di yang awal yaitu total dari nilai dari jam belajarnya. Itu M27. Itu kita kalikan dengan nilai dari sigma X dan X kali Y. Itu Q27 kurung kita bagi dengan
nilai N, yaitu totalnya dari total data, yaitu 20. Lalu kita kalikan dengan nilai O27, O27 kurang dengan nilai M27 yang dipangkatkan dengan 2. Oke, ukurnya dan dapatlah nilai 49. Sekarang kita akan lanjut buat ngitung B-nya. Rumusnya nggak jauh beda, yang beda itu hanya di awalnya. Yang awal kita kembaliin Y dengan X kuadrat. Sekarang kita ngaliin total data dengan nilai X kali Y. Itu berarti Q27. Lalu sini kita kurang dengan nilai X di awal, yaitu M27 dikali dengan IN27. Oke, lanjut kita bagi, pembagian masih sama, yaitu total data dikali dengan O27 kurang dengan M27 yang dipangkatkan dengan 2. Dan dapat nilainya di angka 3. Nah, X itu udah ada di soal, yaitu variabel yang berhubungan, yang dikorelasikan akan mempengaruhi variabel Y-nya, yaitu sini adalah 18 jam. Dan kita taruh aja sini 18. Nah, untuk mencari Y rumusnya simple, yaitu kita tinggal naruh A yaitu ada 49 di S7, kita tambah dengan B yaitu 7 dan kita kalikan dengan X yaitu 7. Setelah angka Y-nya di 105. Nah, untuk korelasinya itu rumus korelasi sebenarnya cukup ribet, tapi di Excel ini udah ada functionnya, jadi kita bisa tinggal pakai rumusnya aja. Nah, untuk hari pertama ini kita ambil jam belajar, semua jam belajar, setelah itu kita bandingkan dengan nilai ujiannya. Oke, tinggal enter. Oke, ini akan saya taruh sebagai number, yaitu kayak kurangin desimalnya supaya lebih mudah dibaca. Nah, itu untuk korelasi. Oke, jadi sini bisa dibuktikan kalau misalkan jam belajar dengan hasil nilai ujian itu cukup berpengaruh atau korelasinya itu kuat. Karena sini bisa kita buktikan dari perhitungan data ini, jika seorang mahasiswa belajar untuk ujian selama 18 jam, maka dia akan mendapatkan nilai 105, atau intinya dia akan lulus ujian tersebut dengan nilai korelasinya itu 0,99%, yang artinya itu adalah hampir sempurna atau sangat terbukti. Oke, nah jadi itulah untuk prakteknya atau step by stepnya gimana regresi ini bekerja. Nah, kita akan lanjut ke soal 2, yang di sini saya akan nge-skip aja karena step by step udah tahu, jadi sini akan langsung menunjukkan nilai akhirnya saja. Oke, kita lanjut ke soal 2. Nah, di sini soalnya itu adalah sebuah perusahaan yang mengetahui pengaruh biaya iklan terhadap jumlah produk yang berhasil dijual setiap bulan. Nah, perusahaan itu mengumpulkan data biaya iklan dan jumlah penjualan selama 20 periode sebagai berikut. Ini adalah datanya semua. Nah, yang perusahaan yang prediksi, apa yang ingin prediksi adalah bagaimana kalau biaya iklannya itu sebesar 35 juta. Nah, berapa penjualan yang didapat jika biaya iklan itu adalah 35 juta. Nah, ini saya sudah hitung, dan angka yang saya dapatkan itu adalah di angka 490. Jadi itu jika biaya iklan diluangkan sebesar 35 juta, penjualan akan meningkat sebanyak 80 item, dari 410 ke 490 dengan nilai korelasi itu 0,99, yaitu atau dalam kata lain ini sudah terbukti. Oke, inilah penjelasan untuk dan step by step untuk algoritma regresi. Semoga apa yang saya tampilkan sekarang bisa berguna untuk kedepannya. Nah, akan saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.